Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dari ta'awud, basmalah, dan alhamdulillah sudah saya terangkan. Sekarang kepada Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahman Rahimnya. Pada firman-firman ilahi, sifat penyayangnya Allah itu bergandengan dengan taubat atau maha perkasanya Allah atau dengan Rahman Rahimnya. Pada firman-firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 37 dan Al-Baqarah juga 199. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Pada 199, innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah maha penerima taubat, maha penyayang. Jadi yang di atas bergandengan dengan penerima taubatnya sang hamba. Terus yang kedua dengan ampunannya. Nah, sekarang kalau kita bahasakan atau kita menjabarkan masalah pengampunannya atau penerima taubatnya ilahi kepada hamba-hambanya. Kalau dalam nahunya itu, kalau nahunya ya ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak mudzakkar salim, ada sigat muntahal jumu'nya. Jadi kalau merujukkan sifat Allah yang kemahaannya, Allah itu maha menerima taubat. Allah itu maha Rahman Rahim. Kalau kita meminta ampunan kepada Allah, kalau dalam memakai istighfarnya, terserah kita semua. Kalau menurut hukum, kalau dosa kecil cukup astaghfirullahaladzim. Tetapi kalau mengikuti bahasa-bahasa yang telah dirangkum oleh para ulama, terserah mau pakai kalimat yang mana saja. Seperti astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Atau yang terbiasa dibaca istighfar. Ini secara hukumnya ya. Yang barusan kita baca astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Nah, di situ menunjukkan memintakan ampun kepada Allah. Seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluknya itu dimintakan ampunan kepada Allah. Dan segala kesalahan, segala keliruan itu dimintakan ampun kepada Allah. Jadi tanpa terkecuali, baik dosa yang kecil maupun yang besar, itu terampuni oleh Allah. Dosa apapun saja, apabila kita bertaubat kepada Allah, meminta ampunan betul-betul kepada Allah. Tapi harus mengerti dengan istighfarnya, bukan hanya bacaannya. Walaupun kita membaca istighfar beribu-ribu kali, tapi tidak mengerti apa maksud dari istighfar, ya tinggal bacaan saja. Mari kita kaji bersama masalah istighfar yang bergandengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Allah itu maha segalanya. Jadi kalau kita mengambil dari bacaan hukum, ya pakai astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Itu tanpa terkecuali semuanya akan dilebur oleh Allah segala dosanya, baik tumbuh-tumbuhan, semuanya makhluk Allah, ataupun kesalahan yang kecil sampai besar, itu pun akan diampuni oleh Allah. Karena dosa yang paling besar tetap lebih besar pengampunan Allah. Cuman kita harus mengerti dengan istighfarnya. Maksud dari istighfar, kita membaca istighfar, maksudnya taubatan nasuha. Apa yang kita kerjakan salah menurut hukum, jadi jangan diulangi lagi. Itu namanya istighfar. Kalau kita mengerjakan kesalahan, istighfar semalam 20.000 atau berapa wiritannya, tapi pekerjaannya besok dilanggar lagi, itu bukan istighfar.
Cuman bacaannya saja istighfar, tapi perilakunya bukan istighfar. Lah disitulah makanya dari istighfar tersebut ada kita harus betul-betul mengerti dengan istighfarnya. Ya jangan mengulangi lagi apa yang diperbuat menurut hukum itu salah. Itu namanya istighfar. Terus kalau kita butuh apapun saja, silahkan minta kepada Allah. Boleh. Kalau butuh, ya kalau tidak butuh, ya tidak apa-apa. Yang namanya tidak butuh. Nah, contohnya gini, kita punya anak 4. Ini semuanya pada pekerjaannya masing-masing mengikuti tatanan sam'an wa ta'atan kepada peraturan kedua orang tua. Contohnya gini, ini tak gambarkan ya, biar paham. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini istilahnya waladun. Ini semuanya pada taat kepada peraturan kedua orang tua. Kalau kita mau memohon, ibaratkan di sini adalah api, di sini angin, sini air, sini tanah. Jadi kalau kita memahami semuanya ini menjadi mutmainnah. Menjadi mutmainnah ya dalam kebaikan semua, karena semuanya taat kepada peraturan yang dibuat oleh kedua orang tuanya. Nah, sama-sama taat. Yang pertama taat, tapi selalu meminta apa kebutuhannya, royal. Yang pertama ini royal, yang juga dikasih oleh orang tuanya. Cuman di sini adalah royal anak tersebut. Yang kedua, angin juga meminta juga kepada kedua orang tuanya, yang dikasih karena punya sifat Rahman Rahim, sama. Dan juga airnya sama. Cuman yang terakhir di sini tidak pernah meminta taat kepada peraturan kedua orang tua. Setiap kebutuhannya tidak pernah meminta, cuman patuh saja. Kira-kira menurut kita semuanya, mari kita pelajari bersama, yang mana yang lebih disukai oleh kedua orang tua? Apakah yang meminta ini terus royal dan ini, dan yang 4 adalah mengikuti peraturannya orang tua, segala kebutuhannya tidak pernah meminta? Mari kita kaji bersama. Mana kira-kira yang lebih dikasihi oleh kedua orang tuanya? Sama dengan ila dirabbi. Kalau butuh minta tidak apa-apa, dikasih. Ini gambaran kita memohon kepada Ilahi kebutuhan kita sehari-hari yang sudah dijamin oleh Allah, yang tidak perlu kita minta. Apakah kita harus minta? Oh ya, harus minta. Apa yang diminta? 4. Ampunan, pertolongan, petunjuk, dan lindungannya. Itu saja. Kalau kita bisa memahami masalah permohonan kepada Allah, di sini di firman Allah ada ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian semua, saya pasti akan memberikan apa yang kalian minta. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Cuman saya gambarkan seperti itu biar paham untuk memohonnya kepada Allah, apa yang kita harus mohonkan kepada Allah. Kalau pemikiran saya, kita mengaji bersama, yang diminta cuma 4, ampunan, pertolongan, petunjuk, dan lindungan.
Tidak pernah meminta kebutuhan-kebutuhan yang lain karena sudah janji Allah la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mendustakan janjinya. Di situ. Makanya dalam firman-firmannya itu masalah sifat kasih sayangnya Allah itu bergandengan dengan keperkasaannya dan semuanya. Banyak di sini pada firman-firman Allah yang ada di surat dalam surat Asy-Syu'ara. Ini justru 8 kali menggunakan kalimat yang sama dan 1 kali kalimat yang berbeda. Yaitu pada ayat 9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191 yang kalimatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Tidak usah khawatir kita. Allah itu maha segalanya. Kemudian pada ayat 217 wa tawakkal 'alal azizir rahim. Ini yang berbeda. Dan bertawakkallah kepada Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Ya di sini diulang-ulang justru 8 kali itu kalimat yang sama. Cuman 1 yang berbeda untuk tawakal kepada Allah. Ya maksud dari tawakal, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Jikalau kita mau buka usaha apapun saja, berdoalah dulu kepada Allah. Jangan setelah kegagalan kita berdoa. Kebanyakan sekarang seperti itu. Apabila sudah gagal, sudah bingung mencari Tuhannya. Dicari ke gua, dicari ke makom, dicari kemana-mana, disangka Tuhan semuanya. Padahal tiada Tuhan. Kalau tiada Tuhan, jangan diadakan Tuhan itu. Nanti ketemu hantu. Jadi Tuhan itu jangan taruh di belakang. Taruh Tuhan itu di depan. Makanya ada Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi berdoa, berusaha, terus kembalikan lagi kepada Allah. Itulah maksud dari Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Contoh, sebelum kita menjahit, berdoalah kepada Allah. Takut salah, takut apa? Setelah kita memohon kepada Allah, jahit. Sesudah selesai masalah awet tidak awetnya, kita kembalikan kepada Allah lagi. Itu contohnya seperti itu. Jadi usahanya berjalan, nanti laku tidak laku, bagus tidak bagus. Yang penting kita sudah menjalani syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifatnya. Kembalikan lagi kepada pemilik. Alhamdulillah Rabbil alamin. Yang kemarin saya terangkan masalah Rabbinya. Karena semuanya itu adalah Allah yang mendidik seluruh alam. Bagaimana kalau kita ingin dididik Allah? Jangan keluar dari petunjuknya Al-Quran. Karena ada hadis yang meriwayatkan, kalau tidak salah Bukhari dan Tirmidzi itu. Siapa saja gitu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Lebih bagusnya kita itu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Apakah kita mau lari dari Al-Quran? Nah, jadi kalau kita belajar Al-Quran, nah di sini bukan saya mengajar ya, kita belajar bersama membuka Al-Quran. Maksud padaku anfusakum wa ahlikum naro. Di sini saya
belajar mengajariku anfusakum, saya sendiri. Supaya apa? Yang saya baca supaya menjadi perilaku individu untuk saya. Dan kita semuanya mari kita belajar mengajari kepadaku anfusakumnya wa ahlikum naro. Ya, sebagaimana Rasulullah setelah beliau itu membaca Al-Quran dari Iqra, belajar pada dirinya sendiri, terus pada syiarnya yang dinamakan syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifatnya, ya dibaca bersama dengan para sahabat. Dan juga mereka semuanya, beliau semuanya belajar kepadaku anfusakumnya wa ahlikum naro. Baru akan dinamakan berakhlak Al-Quran. Itu maksud dan tujuan Al-Quran ini. Jadi jadikan perilaku sebagaimana beliau berperilaku Al-Quran. Jangan keluar, mari. Karena pada bulan puasa nuzulul Quran, pada talqin juga yang ditanyakan wa ma imamuka. Apa? Qur'anu imami. Tidak ada kitab yang lain yang ditanyakan. Al-Quran menjadi imam kita. Pada bulan puasa nuzulul Quran, bukan nuzulul tafsir, bukan nuzulul kitab yang lain. Besok kita pulang kepada Allah, ditanyakan wa ma imamuka. Kalau menjawab kitab yang lain berarti salah. Karena sudah diterangkan wa ma imamuka, Qur'anu imami. Kalau seperti itu benar, tidak akan dipukul oleh malaikat mungkar nakir. Kalau kita menjawab kitab somalah dan lain-lain, itu tidur kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Masalah Rahman Rahim yang diulang, sebenarnya Rahman Rahim ini diulang oleh Allah supaya dikembalikan kepada ta'awud, basmalah dan alhamdulillah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya yang mengandung kebaikan itu karena Allah yang kami terangkan, yang saya terangkan mulai kemarin dari ta'awudnya, dari basmalahnya, dari alhamdulillahnya. Nah, jadi kembalikan lagi kepada Allah. Jangan sewenang-wenang. Kita bisa berbuat baik, kita bisa ibadah, kita bisa sedekah dan sebagainya. Itu semuanya karena Allah. Karena tanpa ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas dalam firman-Nya, khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif. Juga pada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya daya kekuatan kecuali Allah yang akan memberikan segala-galanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah mata pelajaran dalam Al-Quran ini bersama, menjadikan akhlakul karimah sebagaimana baginda Rasul berakhlakul Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.